Mungkin semua orang pernah belajar tentang bagaimana cara menulis paragraf, atau semua orang pasti pernah menulis gitu. Tapi ketika ditanya apakah paragraf yang kita tulis itu dapat mudah dimengerti ketika dibaca oleh orang lain, itu wallahu alam. Di sini ada yang sudah punya buku? Belum? Ada yang sudah punya buku? Tulisan? Buuk, buku. Kalau buuk semua punya. Nah, maka nanti mungkin 1 bulan lagi kita akan memulai menulis untuk khutbah Jumat, menulis untuk buletin Jumat. Oleh karena itu, salah satu hal yang perlu dipelajari adalah bagaimana cara menulis paragraf. Definisinya tidak perlu lama-lama. Jadi paragraf itu adalah serangkaian kalimat yang membentuk suatu ide. Ide suatu paragraf biasanya dinyatakan secara umum dalam satu kalimat yang disebut kalimat topik atau topik sentence. Nah, ini yang mungkin nanti akan kalian lebih memperdalam ya. Kalimat lain dalam paragraf itu berisi penjelasan, pembuktian, atau contoh yang mendukung kalimat topik tersebut. Contoh? Bukan contoh, ini masih penjelasan. Contohnya, jadi kalimat itu pasti tadi terdiri dari 2 hal. Yang pertama itu topik sentence atau topik pembicaraan. Yang kedua adalah ide pendukung yang memperkuat topik pembicaraan tersebut. Nah, topik pembicaraan karakteristiknya pertama berisi kalimat paling umum dan penting. Yang kedua berisi ide yang berfungsi mengontrol seluruh ide. Nanti kita akan jelaskan ya. Dan kita akan contohkan. Biasanya mau dikieu mah hese. Kalimat pendukung topik sentence biasanya terdiri dari 4 atau 8 kalimat. Tadi topik sentence-nya adalah topiknya secara umum, kemudian topik sentence-nya itu atau kalimat pendukungnya biasanya terdiri dari 4 atau 8 kalimat. Pertama, biasanya menjabarkan atau explain. Contoh, hari ini misalnya saya buat tulisan begini. Hari ini saya makan roti, titik. Itu kan topik sentence. Yang ingin dibicarakan adalah saya akan makan roti. Otomatis nanti ide pendukungnya adalah roti yang saya makan, saya membelinya dari swalayan yang dekat Pasar Cimahi. Harga roti tersebut kira-kira 5.000. Nah, itu untuk mendukung hari ini saya makan roti. Seperti itu. Jadi menjelaskan roti seperti apa yang saya makan. Seperti itu. Yang kedua mendefinisikan, define. Yang ketiga menjelaskan, clarify. Kemudian memberi contoh atau illustrate. Langsung saja kepada contoh. Nah, atau langsung saja pada sini, paragraf. Paragraf itu ada 3. Pertama, paragraf deskriptif. Yang kedua, klasifikatif. Yang ketiga, komparatif. Sebenarnya ada banyak ya. Cuman yang biasanya dipakai dalam tulisan itu adalah ini. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan untuk melukiskan, menggambarkan, memberikan perincian terhadap objek yang dibicarakan. Ciri-cirinya tadi melukiskan, menggambarkan orang, tempat, keindahan, dan lain-lain bertujuan seolah membaca, mempersepsi sendiri objek dan memahami maksud dari penggambaran itu. Contoh langsunglah liar-liar. Nah, kalimat yang mudah dipahami adalah kalimat yang seperti ini. Dalam paragrafnya itu tersusun rapi. Contohnya gini, Pantai Nusa Perinda, atau gantilah, kurang ada apa Pantai Nusa Perinda itu di mana? Curug Cimalela dan Curug itu Curug Marela memiliki tata keindahan alam yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang mendambakan suasana nyaman, tenang, dan jauh dari kebisingan. Yang kita pertanyakan dalam kalimat itu adalah bagaimana keindahan alam Curug Marela sehingga wisatawan ingin mendambakan kenyamanan, ketenangan, dan jauh dari kebisingan, gitu kan? Berarti yang hitam ini adalah topik sentence atau topik pembicaraan yang akan nanti didukung dan dijelaskan oleh pendukung-pendukungnya. Paham ya? Curug Malela adalah, saya rubahlah kalimatnya biar lebih mudah. Curug Malela adalah merupakan salah satu curug yang
terbaik di Cimahi. Nah, tentu otak itu pasti akan berpikir, emang terbaiknya bagaimana? Nah, di sini dijelaskan. Di sekitar Curug Marela pohon-pohonnya rindang, bentangan airnya juga luas. Bagi orang yang suka berenang, Curug Marela menawarkan keindahan keyep kan ikan laut keyep-keyep yang berada di tepian. Kemudian pemerintah harus mengelola Curug Marela tersebut. Nah, ini kan satu kalimat yang kalaupun kita tidak membaca yang tidak hitamnya, kita langsung akan bisa menangkap apa yang akan dibicarakan. Misalnya, saya cuma hanya melihat Curug Marela itu adalah curug terbaik di Cimahi. Kalau saya tidak ingin melihat dan tidak ingin memperjauh tentang hal itu, tentu saya tidak akan membaca lagi tentang paragraf ini karena sudah ketahuan satu paragraf itu dari awalnya. Nah, itu yang disebut dengan membaca skimming. Jadi membaca skimming itu adalah membaca hanya awalnya saja, gitu ya. Nah, lanjut. Nah, ini ya, paragraf deskriptif. Itu yang pertama. Oke. Coba di 10 menit ini kan sudah dijelaskan ya, tidak perlu berlama-lama lah. Sudah dijelaskan, coba kalian membuat satu paragraf deskriptif di tulisan atau di chat di HP, nanti kirim ke saya. Nanti saya jadikan contoh. Naon we, tong hese, jangan berat-berat. Islam adalah agama yang cinta damai. Ah, hese itu. Harus membuktikan bagaimana cinta damainya. Ya, saya pasti langsung tahu itu ChatGPT. Tenang, saya dosen berapa tahun tuh. Jadi saya tahu mana mahasiswa yang pakai ChatGPT atau tidak. Naon ya tong saya lah. Bola, tenan naon? Lionel Messi lebih baik daripada Ronaldo. Nah, itu topik centernya. Berarti kalian ingin membahas tentang Lionel Messi. Nanti kalau sudah coba kirimkan ke HP saya.
Oke, yang sudah bilang. Udah? Oh ya, coba kirim. Nanti coba saya tampilkan di sini. Kalau yang biasa nulis tidak perlu belajar ini sebenarnya nanti akan bisa dengan sendirinya sebenarnya. Ya, bebas, sok we. Sampai menunggu jam 8. Harusnya di kampus-kampus itu pertama kali yang diajarkan tuh nulis. Harusnya. Ya, langsung Kak Abi kan di WA. Oke. Di sini dulu. Baitul Mukhlisin adalah salah satu masjid yang terbaik di Cimahi. Di dalamnya terdapat fasilitas menawarkan kenyamanan dan ketenangan. Mau minum itu tadi. Dan terpasangnya AC dan karpet membuat orang-orang menambahkan tentang khusyuan beribadah berburu tentang Baitul Mukhlisin. Oke, ini oke ya secara struktur. Di sini Baitul Mukhlisin adalah satu masjid yang terbaik. Ini dijelaskan apa yang menyebabkan Baitul Mukhlisin itu terbaik. Di sini ya, nggak kelihatan ya. Nah, di sini kan dijelaskan kenapa Baitul Mukhlisin itu terbaik, gitu kan? Di dalamnya terdapat, nah ini yang namanya topic sentence, yang ini namanya supporting idea. Supporting idea itu bertujuan untuk menjabarkan, menjelaskan dan lain-lain terhadap topic sentence-nya. Ini secara struktur oke, cuman yang menjadi problem adalah ini sama persis gitu dengan yang tadi, dengan contoh itu. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih Ustaz. Oke, kemudian ini Ustaz siapa? Ustaz Ahmad ya? Kabupaten Bandung adalah salah satu kabupaten besar yang berada dekat dengan ibu kota Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Bandung. Nah, ini fokusnya mau kemana? Mau fokusnya itu ke menjelaskan Kabupaten Bandung itu dekat dengan Bandung, berarti ke bawahnya harusnya menjelaskan perbatasan-perbatasan Bandung Barat itu seperti apa dengan Kota Bandung. Bukan, dengan Kota Bandung. Nah, kalau ini terlalu meluas. Kan ini topik sentennya ingin menjelaskan Kabupaten Bandung Barat, salah satu kabupaten besar yang berada di dekat ibu kota Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Bandung. Kalau saya jadi antum, saya akan nulis begini. Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu kabupaten besar yang dekat dengan ibu kota Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Bandung. Perbatasan antara hal ini dapat tercermin dari perbatasan antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yang sangat dekat, hanya berjarak berapa kilometer misalnya. Karena kedekatan itulah banyak orang yang bekerja di Kota Bandung, padahal domisilinya adalah Bandung Barat. Oleh karena itu, ini menyebabkan Kota Bandung itu sangat-sangat dekat dengan Kabupaten Bandung Barat. Itu kan fokus membahas tentang Kota Bandung dengan Bandung Barat. Kalau ini harusnya ininya bukan seperti ini supporting topik centernya. Topik centernya harusnya Kabupaten Bandung Barat memiliki wilayah yang cukup luas dan strategis di tataran Priangan misalnya. Nah, membicarakan batas wilayah kan? Nah, seperti itu. Itu ya. Jadi ini topik centernya masih meluas. Kelihatan kan? Maksudnya kelihatan kan antara topik center dan supporting idea. Nah, maksud saya, kalau kita bisa menulis dengan terstruktur, maka cara bicara kita juga akan terstruktur. Nah, kemudian logika kita akan terstruktur. Dan paling penting biasanya orang menulis di buletin-buletin itu tidak jelas ini mana topik centernya, mana supporting idea, sehingga capek membacanya gitu. Kalau menulisnya terstruktur kan cukup baca ininya saja orang udah paham. Oh, ini mau menjelaskan wilayah. Terus bawahnya, oh ini mau menjelaskan karakteristik Kabupaten Bandung. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Yang lain.
Tapi terima kasih Ustaz. Hanya keliru sedikit aja. Wah, ini anggur. Untung anggur, bukan olahan anggur. Parah ya kalau olahan. Siapa ini? Naba ya? Oke. Anggur adalah buah favorit saya. Rasanya manis serta asam membuatnya sangat enak. Selain itu bentuknya bulat dan kecil serta warnanya yang ungu membuat terlihat enak dipandang. Oleh karena itu saya menyukai buah anggur. Oke, ini secara struktur oke ya. Menjelaskan kenapa ini bisa disebut sebagai buah favorit. Cuman problemnya adalah penjelasan ini tidak meyakinkan untuk membuat bahwasannya atau untuk menarik orang bahwa anggur itu seenak itu gitu. Harusnya itu lebih dramatisir lagi. Anggur merupakan salah satu buah favorit saya. Kilauan birunya yang enak ketika dipandang, berbalut putih ketika dibuka, dan juga anggur ini bisa diolah dengan berbagai macam hal membuatnya sebagai buah yang memiliki keunggulan tersendiri. Nah, itu kan lebih menarik. Nah, itu ya secara struktur oke, cuman nanti terkadang satu bacaan itu bisa lebih menarik ketika diksi yang dipilihnya atau kalimat yang dipilihnya juga menarik. Tapi secara struktur oke. Berarti antum kayaknya sudah paham itu maksudnya seperti apa. Oke. Nah, ini siapa? Ihsan. Mana Ihsan? Ihsan, mana Ihsan? Handphone adalah Iman tadi. Handphone adalah alat elektronik yang membantu komunikasi jarak jauh atau juga digunakan untuk mengakses informasi dan di mana saja dan kapan saja. Ini bukan paragraf, ya. Ini hanya kalimat. Harusnya antum tambahin di atasnya. Handphone atau salah satu alat komunikasi yang paling sering digunakan pada saat ini adalah handphone. Titik baru. Handphone ini merupakan atau alasan kenapa handphone alat komunikasi yang banyak digunakan, karena handphone merupakan alat komunikasi jarak jauh yang digunakan untuk mengakses informasi di mana saja dan kapan saja, sehingga handphone merupakan alat elektronik yang praktis dan banyak digunakan di masa modern ini. Titik. Itu kan jadi kalimat. Awalnya untuk menjelaskan handphone adalah barang elektronik yang paling banyak dipakai dan diakses oleh orang-orang. Baru tuh menjelaskan alasannya adalah membantu komunikasi jarak jauh, digunakan mengakses informasi kapan saja. Nah, itu baru kalimat. Kalau ini itu baru paragraf. Ini masih kalimat. Bukan kalimat, iya deh kan nironin itu tadi. Oh, ini belum? Iya yang mengetik kan? Oh, nomor oke. Tugas paragraf saya ya? Saya deh. Oh, Ustaz. Oh ya. Saya berkeluarga sudah 15 tahun, kini memiliki 4 anak. Saya menikah 2010, alhamdulillah berlangsung bahagia, harmonis, penuh keberkahan. Alhamdulillah. Penuh 4 anak yang lucu, memiliki 1 anak laki-laki, 3 perempuan. Peran suami dan ayah mendampingi mengasuh anak menjadi harapan bagi kenyataan. Dari Mahmud. Ini sebenarnya ini data yang perlu ada pendahuluannya. Ini pendahuluannya dulu. Pendahuluannya itu misalnya gini. Jika ada seseorang yang dia sangat mencintai keluarganya dan juga sangat bekerja keras untuk keluarganya, itu adalah Heri Mahbub. Titik. Nah, Heri Mahbub ini adalah orang yang sudah berkeluarga 15 tahun, memiliki anak, menikah dari tahun 2010, kemudian dia merupakan suami yang mendampingi anak-anaknya dari bawah, dari 0 sampai maju. Itu mencerminkan bahwasannya Ustadz Heri Mahbub ini adalah seseorang yang sangat berdedikasi untuk keluarganya. Titik. Nah, misalnya seperti itu. Kan ini keterangannya, datanya saya 15 tahun, memiliki 4 anak. Perlu ada pembukanya. Jika ada orang yang dia mencintai keluarganya lebih dari apapun, misalnya, atau sangat berkorban untuk keluarganya, itu adalah Heri Mahbub. Nah, baru dijelaskan berapa tahun nikahnya, seperti apa keluarganya, seperti itu. Ya, ini terlalu to the point, terlalu data-datanya. Ibaratnya orang bicara tapi tidak memakai pendahuluan. Misalnya gini, antum
goreng. Kan sudah pendahuluan. Saya mau bicara sesuatu, tapi antum jangan tersinggung, antum jelek. Nah, itulah seperti itu. Oke, ini siapa lagi? Rizky. Telur adalah salah satu makanan favorit bagi para santri Baitul Mukhlisin. Ada wadahnya. Tahu gue ya. Para santri menyukai telur karena dapat membuat berbagai masakan seperti telur goreng, telur rebus, semur telur. Selain cita rasa yang enak, telur juga memiliki protein membentuk massa otot para santri. Selain itu kami mendapat tambahkan spesial. Intinya iya dah. Selain itu kami mendapatkan telur tersebut. Oh iya, ini kurang besar ya. Nah ini ya. Ini bagus ini kalimat ya sebenarnya. Telur adalah salah satu makanan favorit bagi para santri Baitul Mukhlisin. Loh, alasannya apa? Banyak. Menyukai telur karena dapat dibuat dengan berbagai masakan. Telur rebus, telur goreng, semur telur. Selain cita rasa yang enak, telur juga memiliki protein. Bagus, oke. Ini sebenarnya intinya. Selain itu kami mendapatkan telur tanpa sedang spesial pun. Nah iya ini maksudnya. Tujuh. Hal tersebut adalah utama telur sebagai makanan favorit bagi para santri. Oke, ini bagus. Ini satu kalimat kan kita membacanya juga enak ya, maksudnya mengalir. Kenapa? Karena nyambung antara topik sentence ini dengan supporting idea atau penjelasan dari topik sentence ini. Nah, gitu ya. Nah, itu tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang mudah dipahami. Ini salah satu tulisan atau paragraf yang mudah dipahami meskipun bohong. Meskipun bohong. Gitu ya. Oke, ini siapa? Munggara. Pakaian merupakan kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap orang, mulai dari anak-anak dewasa, laki-laki, perempuan. Terlebih di zaman sekarang, pakaian syarat menjadi kebutuhan setiap orang, berbagai jenis model yang ditampilkan di fashion saat ini. Oke, ini kurang sebenarnya, kurang detail. Maksudnya pakaian merupakan kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap orang. Ya, memang mulai dari anak-anak dewasa, laki-laki, perempuan. Tapi kan orang bertanya, ya, terus ya kenapa gitu? Kenapa dibutuhkan? Misalnya antum tambahkan di sini. Pakaian merupakan kebutuhan pokok yang dimiliki setiap orang, mulai dari anak-anak, dewasa, laki-laki dan perempuan. Titik. Nah, ini topik sentennya. Alasannya karena pakaian merupakan satu-satunya alat atau satu-satunya bahan yang bisa menutupi seseorang dari rasa malu. Selanjutnya, pakaian juga selain menutupi rasa malu, pakaian juga bisa mempercantik diri, memperganteng diri, sehingga orang yang tidak good looking menjadi good looking. Saya seperti itu. Nah, itu kan bisa dikembangkan seperti itu, sehingga orang bisa lebih ini. Ya, ini kurang data saja, ibaratnya. Nah, 2D-nya. Waduh, Persib. Oh, tekan cirinya. Tidak terlihat. Ah, tuh. Ah. Oke, mau teh. Wah, pas Persib ngelag ya kemarin. Ah. Sikapnya. Oke. Persib adalah salah satu klub sepak bola terkenal di Indonesia dengan kekayaan yang begitu melimpah sampai bisa membeli pemain luar negeri yang sangat mahal dan terkenal dan menjadi daya tarik warga Indonesia menonton setiap pertandingannya. Kira-kira apa yang kurang dari paragraf ini? Apa? Salah satunya itu. Tapi yang paling esensi apa? Yang paling utama? Satu, lawan. Titik. Harusnya ini gini aja, Persib adalah salah satu sepak bola yang paling sehat secara finansial di Indonesia. Titik. Kan orang capek ya tuh. Persib adalah salah satu klub sepak bola terkenal Indonesia dan kekayaan yang begitu melimpah sampai melimpah. Aduh capek ya tuh. Nah, gitu ya. Kesehatan finansial paling bagus di Indonesia. Titik. Hal ini tercermin dari bagaimana Persib membeli pemain-pemain asing yang berkualitas. Bisa disebutkan pemain asingnya. Fans Purtos, terus William Barros, di mana misalnya. Terus si Ramon, di mana harganya berapa miliar. Nah, itu bisa seperti itu ya. Gitu ya buat saya. Titik kita kan kedaya titikan gitu.
Nah, harokatan. Ya, kemana itu? Nah, ini coba terakhir. Nah, oh iya, ada kabar ya. Tadi saya ngobrol sama Ustaz Dusna, insya Allah futsal di hari Kamis. Kamis malam. Ya. Ya. Di Booking. Besok Rabu. Hah? Ya. Jam 8. Ya. Saya hari Senin nanti majelis. Ya. Ya kumaha ya, nah jadi kieu. Gara-gara Persib ya. Oh iya, ini. Ya, ini. Nah, terakhir ya. Nah, sebenarnya menulis itu menyenangkan sebenarnya kalau memang kieu mah gitu ya. Kan orang susah memulai menulis. Nah, dah. Futsal adalah salah satu olahraga paling banyak digemari khususnya di kalangan pria. Setiap timnya terdapat 5 pemain. Futsal bukan hanya dapat menyehatkan dan menguatkan badan, tapi futsal juga memperluas silaturahmi antar pemainnya. Ini apa yang kurang? Ya, pertama itu tentu. Yang kedua, ini topik sentence semua. Harusnya gini kan, futsal adalah salah satu olahraga yang paling banyak digemari, khususnya di kalangan pria. Titik. Kenapa? Pertama alasannya praktis, ya. Yang kedua, nanti antum sebutin aja alasannya. Yang kedua, lebih mudah untuk dijangkau, lapangannya ada di mana-mana, dan juga futsal bisa akrab dengan orang-orang Indonesia. Titik. Nah, paragraf kedua, setiap tim di dalam futsal terdiri dari 5 pemain. Pemainnya apa saja? Goalkeeper, terus apa lagi? Pivot, terus tukang melawan bola. Nah, pokoknya seperti itulah. Nah, paragraf yang ketiga, manfaat futsal itu dapat menyehatkan dan menguatkan badan. Antum sebutin risetnya seperti apa? Orang yang sering futsal badannya sehat itu seperti apa? Jadi ini ada 3 kalimat topik sentence yang bisa dikembangkan. Nah, ini topik sentence dalam satu kalimat. Jadi terkesan loncat-loncat. Betul gak? Futsal digemari di kalangan pria, 5 pemain, menyehatkan. Itu kan 3 itu tidak ada kaitan seolah-olah. Harus dijelaskan dulu, baru saling terkait satu sama lain. Oke, saya kira itu ya untuk hujannya, untuk pertemuan kali ini. Insya Allah besok masih dengan paragraf, tapi nanti kita akan meloncat ke paragraf yang kedua. Paragraf deskriptif itu adalah menjelaskan, nanti ada paragraf klasifikatif, mengklasifikasikan, itu lebih gampang. Nah, sudah semua paragraf, nanti kita bikin paragraf yang serius gitu ya, yang benar-benar nanti dikoreksi satu-satu. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam pertemuan ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.